Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, menghidupkan kembali ayam, yang sudah jadi tulang belulang, menyimpan banyak hikmah. Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah imam yang zuhud dari kalangan sufi. Pendiri Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat menjelaskan, Syekh Abdul Qadir Jailani, bernama lengkap Abdul Qadir bin Abi Sholih Abdullah, bin Janki Duwas, bin Abi Abdillah, bin Yahya, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdillah, bin Musa Al-Hauzi, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan, bin Ali, bin Abi Tholib Al-Jailani, dinisbahkan ke sebuah tempat di dekat Tobristan, yaitu Jil, atau Jilan, atau Kilan. Syekh Abdul Qadir Jailani, lahir tahun 471 Hijriah, di Jilan. Dan kemudian, di masa mudanya, pergi ke Baghdad, dan belajar dari Al-Qadi Abi Sa'ad Al-Muhoromi. Syekh Abdul Qadir Jailani pun, banyak meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama pada masa itu, di antaranya Abu Ghalib Al-Baqillani, dan Abu Muhammad Ja'far As-Siraj. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, tidak ada seorang pun, yang karomahnya diriwayatkan secara mutawatir, kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, dilansir dari Jatman, dalam buku menyimak biografi pendiri Thariqah Al-Mutabaroh, diriwayatkan, bahwa ada seorang perempuan, datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan mengantarkan anaknya, untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian, Syekh Abdul Qadir memerintahkan, agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian, si ibu selaku orang tua murid, datang menengok anaknya, dan dilihat tubuhnya si anak menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian, masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir, dan melihat di hadapannya, tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedang anak saya badannya kurus, karena makannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk itu, apa maknanya sehingga ada perbedaan? Mendengar perkataan itu, lalu Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam, sambil berkata, berdirilah dengan izin Allah, yang menghidupkan tulang belulang, yang sudah hancur. Lalu, berdirilah tulang belulang itu, menjadi ayam kembali, sambil berkokok. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu berkata pula kepada ibu dari muridnya tersebut, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka, ia boleh makan seenaknya asal halal. Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir, dan memohon maaf, atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu tersebut menyerahkan anaknya, kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik.